Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Lestari dari kelompok 11 akan sedikit menjelaskan mengenai argensi akad pada lembaga keuangan syariah. Akad berasal dari bahasa Arab yang al-ahad yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Kata ini bisa diartikan sebagai tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Secara istilah fikih sendiri, akad merupakan pertalian ijab, pernyataan penerimaan ikatan, dan qabul, pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh kepada objek perikatan. Dasar hukum akad dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 1, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu yang demikian itu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Dalam ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Rukun akad terdiri dari 4. Yang pertama, ijab dan qabul. Ijab merupakan penawaran yang disampaikan dari pihak pertama, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Dan yang kedua, pihak yang berakad. Pihak yang berakad tidak hanya beberapa perorangan, tetapi juga berbentuk badan hukum. Dan yang ketiga, objek akad. Objek akad dapat berbentuk harta benda seperti dalam jual beli atau berbentuk manfaat seperti dalam upah mengupah. Dan yang keempat, tujuan akad. Tujuan akad sendiri merupakan hal yang penting untuk mengetahui apakah suatu akad dipandang sah atau tidak. Tujuan ini berkaitan dengan motivasi atau niat seseorang dalam melaksanakan akad. Menurut para fuqaha, syarat akad ada 4. Yang pertama, syarat terjadinya akad. Syarat terjadinya akad sendiri merupakan segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad yang sesuai menurut syarat. Apabila tidak memenuhi syarat, maka akad menjadi batal. Dan yang kedua, syarat sahnya akad. Syarat sahnya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syarak untuk menjamin keabsahan dampak akad. Dan yang ketiga, syarat pelaksanaan. Dalam pelaksanaan akad terdapat 2 syarat. Yang pertama, pemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas melakukan aktivitas dengan apa yang dimiliki. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam mendayagunakan sesuatu yang dimilikinya sesuai dengan ketetapan syarak, baik secara langsung oleh dirinya sendiri maupun sebagai kuasa dari orang lain. Dan yang keempat, syarat keharusan atau kepastian hukum. Syarat kepastian hukum merupakan terhindarnya dari beberapa pilihan seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan khiyar majelis. Pandangan hukum Islam sendiri terdapat akad atau perjanjian berbeda dengan pandangan hukum positif. Menurut hukum positif, suatu akad dipandang sah bila terjadi atas dasar sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Berbeda dengan hukum Islam yang masih menekankan nilai-nilai agama. Maka kemerdekaan orang dalam membuat akad dan syarat-syarat tidak dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan ajaran agama, meskipun pihak-pihak bersangkutan telah menyatakan sukarela. Dalam transaksi lembaga keuangan syariah dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, tabungan atau penghimpun dana atau funding. Terdapat wadiah atau titipan dan mudharabah. Dan yang kedua, berbasis jual beli atau al-bai seperti murabahah dan salam. Ada lagi istisna. Dan yang ketiga, ada berbasis sewa menyewa seperti ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik. Dan yang keempat, berbasis upah atau jasa pelayanan seperti kafalah, wakalah, hiwalah, dan rahan. Cukup sekian.
yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.